Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan membahas fakta Sunan Bonang yang sulit dikalahkan oleh Brahmana Sakti Mandraguna. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang pernah ditantang oleh seorang Brahmana dari India yang bernama Sakyakirti. Kala itu, Brahmana yang sangat sakti merasa penasaran dengan ilmu Sunan Bonang, dan ia ingin menjajal kesaktian Sunan Bonang. Maka, bersama beberapa orang muridnya ia berlayar menuju Pulau Jawa. Dibawanya pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan beliau. Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, ujar Brahmana itu sembari berdiri di atas geladak kapal layar. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Namun jika dia menang, maka aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya, dan akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya. Murid-muridnya yang selalu berdiri dan mengikutinya dari belakang menjadi saksi atas sumpah yang dia ucapkan di tengah samudra. Namun, ketika kapal layar yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, selepas itu tiba-tiba air laut bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu untuk menghantam air laut, sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba memukul badai yang menerjang kapal layarnya. 1-2 kali hal itu dapat dilakukannya. Namun terjangan ombak yang kelima kalinya langsung membuat kapal layarnya tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, ia mencabut beberapa balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar tidak tenggelam ke dasar samudra. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah, dan cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat. Tapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Walaupun kitabnya sudah hilang, ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya. Ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia menoleh ke sana kemari untuk mencari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan. Namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan dia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Kisanak, kami berasal dari India dan mencari ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya? Kata sang Brahmana. Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Tanya lelaki itu. Akan saya ajak berdebat dan adu kesaktian, kata sang Brahmana. Tapi sayangnya kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Detik itu juga, tersemburlah air dari tempat tongkat itu menancap, dan membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana itu. Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut? Tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu.
ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahmana kala itu, sembari menduga-duga siapa lelaki berjubah putih itu. Dengan rasa was-was, takut dan gemetar, ia menatap wajah lelaki berjubah putih itu. "Kalau boleh tahu apa nama daerah tempat saya terdampar ini Kisanak?" tanya sang Brahmana dengan hati ketar-ketir. "Tuan berada di pantai Tuban," jawab lelaki itu. Mendengar jawaban itu, serentak Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah dapat menduga bahwa lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. "Bangunlah. Untuk apa engkau berlutut kepadaku? Bukankah sudah kau ketahui dari kitab-kitab yang telah engkau pelajari, bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung," kata lelaki berjubah putih sambil merangkul Brahmana untuk berdiri. Sobat Hijrah Rasul, dari kisah ini kita ambil sedikit hikmahnya, bahwasanya ilmu, harta, dan jabatan yang kita miliki bukan untuk dijadikan ajang perbandingan. Jadikanlah ilmu sebagai alat menuju ridho Allah. Pergunakanlah harta di jalan Allah. Dan tumpangilah jabatan dengan berdasarkan agama Allah. Allah menciptakan manusia tidak lain menjadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Itulah janji manusia kepada Allah sebelum diciptakan. Sobat Hijrah Rasul, semoga pelajaran kali ini membawa manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.